Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang status personal dalam hukum perdata internasional. Status personal merupakan salah satu pokok bahasa penting dalam HPI karena berkaitan langsung dengan kedudukan hukum seseorang dalam konteks lintas negara. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyondianto dengan NIM A11220171. Perkenalkan, di sini nama saya Adilia Putri Rianto dengan NIM A1112201444. Perkenalkan, nama saya Misgia Rahma Aprilia, NIM A11220141. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Prastio dengan NIM A11220133. Perkenalkan, di sini nama saya Amalia Sintia Dewi dengan NIM A11220132. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian status personal. Status personal adalah keadaan-keadaan yang menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta mengenai pribadi yang ada di dalam suatu perkara dengan sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, pada dasarnya status personal merupakan suatu kondisi dari suatu pribadi di dalam hukum yang diakui oleh negara untuk mengamankan serta melindungi masyarakat. Dengan demikian, status personal meliputi masalah mengenai cukup umur atau tidak, kekuasaan orang tua, pengampunan, keabsahan seorang anak, adopsi, perkawinan, perceraian, dan sebagainya, sehingga yang termasuk dalam status personal adalah adaan hukum yang melekat pada diri seseorang dan menunjukkan bagaimana hukum mengatur kedudukan pribadi tersebut dalam masyarakat. Dalam konteks hukum perdata internasional, status personal digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku terhadap seseorang dalam hal-hal bersifat pribadi, terutama jika ada unsur asing di dalamnya. Status personal tidak berkaitan dengan hubungan kontraktual atau perjanjian, melainkan hal-hal yang menyangkut identitas dan kapasitas pribadi seseorang. Contohnya, meliputi usia dewasa atau belum, kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan, keabsahan anak, adopsi, perkawinan, serta perceraian. Dengan kata lain, status personal adalah kedudukan hukum seseorang yang diakui oleh negara, yang berfungsi untuk memberikan kapasitas hukum, perlindungan, serta menjaga ketertiban dalam hubungan hukum antar individu, baik di dalam negeri maupun di dalam konteks lintas negara. Adapun ruang lingkup status personal dibagi atas 3 konsepsi. Konsepsi yang pertama yaitu konsepsi luas. Konsepsi luas menganggap bahwa status personal mencakup hampir seluruh hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum seseorang. Artinya, status personal bukan hanya suatu hubungan keluarga, tapi juga mencakup semua hak dan kewenangan pribadi dalam bidang hukum. Dalam konsep ini, status personal meliputi permulaan dan berakhirnya kepribadian hukum, yaitu kapan seseorang dianggap sebagai subjek hukum, misalnya sejak lahir hidup dan berakhir ketika meninggal dunia. Kecakapan hukum yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian atau menghadap di pengadilan. Pelindungan kepentingan pribadi seperti hak atas nama, kehormatan atau kebebasan pribadi, hukum, keluarga, dan waris, termasuk perkawinan, hubungan orang tua anak, dan pembagian waris. Jadi, konsep ini memandang status personal sebagai sesuatu yang luas sekali karena mencakup semua aspek keperdataan seseorang. Jadi, kalau seseorang WNI menikah di luar negeri, maka semua aspek itu akan tetap diatur oleh hukum Indonesia sebagaimana hukum nasionalnya. Kita akan membahas konsepsi yang kedua, yaitu konsepsi yang agak sempit. Konsepsi ini sedikit berbeda. Dalam pandangan ini, status personal hanya mencakup hal-hal yang benar-benar berkaitan dengan pribadi seseorang, tetapi tidak termasuk urusan harta benda.
Konsep ini dianut misalnya oleh Prancis. Menurut sistem hukum Prancis, status personal tidak mencakup hukum harta perkawinan. Misalnya, pengaturan serta bersama atau harta bawaan suami istri, pewaris, dan ketidakmampuan bertindak dalam hal-hal tertentu, seperti larangan bagi dokter memperoleh hak dari pasiennya. Artinya, dalam konsepsi agak sempit ini, status personal lebih difokuskan pada identitas dan kapasitas seseorang seperti usia, kedewasaan, nama, kewarganegaraan, dan hubungan orang tua anak. Sementara urusan harta perkawinan atau waris dianggap bukan bagian dari status personal, melainkan termasuk hukum harta benda. Jadi, kesimpulannya yaitu dari ketiga konsepsi tersebut bisa disampaikan bahwa konsepsi luas mencakup hampir semua hal yang berkaitan dengan kehidupan hukum seseorang, termasuk keluarga dan warisan. Konsepsi agak sempit membatasi hanya pada aspek pribadi tanpa memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan harta atau ekonomi. Konsepsi sempit hanya membahas hal-hal yang sangat dasar dari pribadi seseorang tanpa menyentuh urusan keluarga dan warisan sama sekali. Perbedaan ketiga pandangan ini penting karena akan mempengaruhi hukum mana yang digunakan ketika ada perkara lintas negara. Misalnya, apakah hukum keluarga asing dapat berlaku di Indonesia atau sebaliknya. Negara seperti Indonesia cenderung mengikuti konsep luas karena di dalam aspek leg parter kita, status personal mencakup juga hal-hal seperti perkawinan, kecakapan, dan warisan. Oke, selanjutnya mencakup materi yang kedua, yaitu cara menentukan status personal. Asas-asas penentuan status personal dalam hukum perdata internasional secara garis besar, terdapat 3 asas utama yang digunakan oleh berbagai negara di dunia untuk menentukan status personal seseorang dalam konteks hukum perdata internasional. Status personal sendiri mencakup hal-hal yang berkaitan erat dengan keadaan diri seseorang, seperti nama, umur, status perkawinan, hubungan keluarga, kecakapan bertindak, hingga warisan. Karena setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, maka dibutuhkan asas tertentu untuk menentukan hukum mana yang berlaku terhadap seseorang apabila ia berada di luar negaranya. Asas yang pertama yaitu asas nasionalitas atau lex patriae. Asas nasionalitas disebut juga lex patriae yang berarti hukum negara asal seseorang. Menurut asas ini, status personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum dari negara tempat ia menjadi warga negara. Artinya, dimanapun seseorang berada selama ia masih memiliki kewarganegaraan dari suatu negara, maka hukum negaranya tetap mengatur status personalnya. Contoh, jika seseorang warga negara Indonesia tinggal di Prancis, maka dalam hal-hal yang menyangkut status personal seperti perkawinan, perceraian, atau penentuan kedewasaan yang berlaku dalam hukum Indonesia, bukan hukum Perancis. Asas ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa kontinental seperti Italia, Spanyol, Belanda, dan Jerman. Alasan digunakannya asas nasionalitas adalah karena dianggap lebih mencerminkan hubungan hukum dan budaya seseorang dengan negaranya sendiri. Selain itu, asas ini juga memberikan kepastian hukum. Sebab hukum nasional tidak berubah meskipun seseorang berpindah-pindah negara. Namun, kelemahannya adalah asas ini bisa menimbulkan kesulitan penerapan, terutama bagi negara yang banyak menerima penduduk asing. Misalnya, apabila ada 2 orang asing dari negara berbeda menikah di wilayah suatu negara, maka penentuan hukum yang berlaku akan menjadi rumit karena harus melihat hukum nasional masing-masing. Yang kedua, asas teritorialitas atau domisili, yaitu asas yang menggunakan domisili seseorang sebagai titik taut untuk menentukan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, status personal seseorang tunduk pada hukum tempat ia berdomisili atau menetap secara tetap. Contohnya, jika seseorang yang berkewarganegaraan Jepang telah menetap lama di Indonesia dan memiliki domisili di sini,
maka untuk urusan status personalnya ia akan tunduk pada hukum Indonesia. Asas ini banyak dianut oleh negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia, yang menekankan pentingnya ikatan sosial dan ekonomi seseorang dengan tempat tinggalnya. Dalam pandangan mereka, domisili lebih mencerminkan realitas sosial dan keterikatan seseorang dengan masyarakat tempat ia hidup, dibandingkan sekedar kewarganegaraan. Kelebihan asas ini adalah lebih praktis dan fleksibel karena mengikuti tempat seseorang benar-benar tinggal dan menjalani kehidupannya. Namun, kelemahannya adalah ketidakpastian hukum karena domisili seseorang dapat berubah sewaktu-waktu sehingga hukum yang berlaku terhadap dirinya juga dapat berganti. Yang ketiga, asas campuran atau kombinasi. Asas ketiga disebut asas campuran atau kombinasi, yaitu asas yang menggunakan dua titik taut sekaligus, yakni hukum nasionalitas dan hukum domisili. Artinya, bagi warga negara sendiri, penentuan status personal dilakukan berdasarkan hukum nasionalnya atau lex patriae. Sedangkan bagi orang asing yang berada di wilayahnya digunakan hukum domisili atau hukum tempat tinggal, lex domicili. Contohnya, jika seseorang warga negara Thailand tinggal di negaranya sendiri, maka yang berlaku adalah hukum nasional Thailand. Namun, jika ada orang asing tinggal di Thailand, maka status personalnya ditentukan berdasarkan hukum tempat ia berdomisili, yaitu hukum Thailand juga. Negara-negara yang menganut asas campuran ini antara lain Thailand, Cina, Israel, Rusia, dan Jepang. Penerapan asas campuran dianggap lebih realistis dan adaptif karena menggabungkan keunggulan dari dua asas sebelumnya. Bagi warga negaranya sendiri, hukum nasional tetap dijunjung tinggi, sedangkan bagi orang asing, hukum domisili digunakan untuk mempermudah pengaturan dan penegakan hukum di wilayah negara tersebut. Dari ketiga asas di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu asas pun yang bersifat mutlak lebih baik dari yang lain. Pemilihan asas sangat bergantung pada kebijakan hukum masing-masing negara serta latar belakang sejarah dan sistem hukumnya. Asas nasionalitas menonjolkan loyalitas kepada negara asal. Asas domisili menekankan keterikatan dengan lingkungan tempat tinggal, sedangkan asas campuran mencoba menyeimbangkan keduanya agar dapat diterapkan secara lebih fleksibel dan adil dalam hubungan hukum internasional. Selanjutnya, materi mengenai kewarganegaraan. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat mau tidak mau harus memiliki warga negara. Tidak ada negara yang berdaulat tidak memiliki warga negara. Suatu negara tidaklah lengkap jika tidak memiliki warga negara, karena salah satu syarat sebuah negara harus memiliki suatu kelompok anggota tertentu atau warga negara. Suatu negara tidaklah lengkap bila mana tidak memiliki warga negara, karena menurut ilmu negara, di mana suatu negara harus memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama, harus memiliki wilayah tertentu. Yang kedua, harus memiliki organisasi tertentu. Yang ketiga, harus memiliki suatu kelompok organisasi tertentu. Bila mana negara merupakan suatu organisasi, yaitu organisasi kekuasaan, maka harus memerlukan orang-orang yang dianggap sebagai anggota-anggota organisasi yang bersangkutan. Pembatasan mengenai siapa yang merupakan warga negara suatu negara ditetapkan sendiri oleh negara yang bersangkutan. Hal ini merupakan hak mutlak atau absolut dari suatu negara. Kebebasan suatu negara untuk menentukan siapa yang akan menjadi warga negara akan dibatasi oleh prinsip-prinsip umum atau general prinsip hukum internasional mengenai kewarganegaraan. Pembatasan terhadap kebebasan dalam menentukan warga negara. Yang pertama, orang-orang yang tidak memiliki hubungan ataupun dengan suatu negara tidak boleh dimasukkan sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan. Yang kedua, suatu negara tidak boleh menentukan siapa-siapa yang merupakan warga negara suatu negara lainnya. Cara menentukan kewarganegaraan dalam hukum internasional. Penentuan kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting karena kewarganegaraan menentukan hubungan hukum dan politik seseorang dengan negara tertentu. Kewarganegaraan berfungsi sebagai identitas hukum yang membedakan seseorang sebagai anggota suatu negara dengan segala hak dan kewajibannya. Secara umum, terdapat 2 asas utama yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang.
yaitu asas tempat kelahiran atau ius soli dan asas keturunan atau ius sanguinis. Selain itu, terdapat juga keadaan khusus seperti bipatrid dan apatrid yang menggambarkan seseorang memiliki dua kewarganegaraan atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan. Asas pertama yaitu asas tempat kelahiran atau ius soli. Asas ius soli berasal dari bahasa Latin yang berarti law of soil atau hukum berdasarkan tempat lahir. Dalam asas ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat di mana ia dilahirkan, tanpa memperhatikan kewarganegaraan orang tua. Artinya, apabila seseorang dilahirkan di suatu negara, maka secara otomatis ia menjadi warga negara dari negara tersebut. Misalnya, seorang bayi lahir di negara X, maka ia otomatis menjadi warga negara X walaupun kedua orang tuanya tidak berasal dari negara tersebut. Penerapan asas ini dapat kita temukan di Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Amerika Latin. Di sana, siapapun yang lahir di wilayah negara tersebut, bahkan dari orang tua asing, tetap diakui sebagai warga negara setempat. Asas ius soli biasanya dianut oleh negara-negara yang bersifat imigran atau multikultural, karena tujuan utamanya adalah menarik ke penduduk dan membangun integritas nasional. Negara-negara seperti Amerika Serikat menganut asas ini untuk mencegah diskriminasi terhadap imigran dan memberikan kepastian status bagi orang yang lahir di wilayahnya. Namun, kelemahan asas ius soli adalah dapat menimbulkan masalah ganda kewarganegaraan, terutama jika orang tua bayi berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis. Misalnya, anak bisa otomatis mendapatkan kewarganegaraan dari negara tempat lahirnya dan dari negara asal orang tuanya. Yang kedua, asas keturunan atau ius sanguinis. Berbeda dengan asas pertama, ius sanguinis berarti law of the pulse atau hukum berdasarkan keturunan darah. Dalam asas ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua, bukan tempat kelahiran. Contohnya, seseorang yang lahir di Belanda dari orang tua yang keduanya lahir di warga negara Indonesia, maka anak tersebut tetap dianggap warga negara Indonesia walaupun lahir di luar negeri. Asas ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa dan Asia, termasuk Indonesia, Jerman, Jepang, dan Italia. Negara-negara ini berpendapat bahwa hubungan darah dan identitas nasional lebih penting dibandingkan tempat kelahiran semata. Kelebihan asas ius sanguinis adalah dapat menjaga keutuhan identitas bangsa dan mencegah orang asing menjadi warga negara hanya karena kebetulan lahir di wilayah negara tersebut. Namun, kelemahannya adalah dapat menimbulkan kasus apartheid, yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali jika orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas yang berbeda. Akibat digunakan cara yang berbeda dalam menentukan kewarganegaraan tersebut dapat menimbulkan lebih dari satu kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan dengan kedudukan bipatrid dan multipatrid. Tetapi bisa seseorang bahkan tidak mempunyai warganegaraan sama sekali atau apatrid. Yang ketiga, bipatrid. Bipatrid adalah keadaan di mana seseorang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Hal ini biasanya terjadi karena perbedaan asas antara dua negara. Misalnya, seseorang anak lahir di Amerika dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia. Akibatnya, anak itu memiliki dua kewarganegaraan atau dwikewarganegaraan. Bipatrid sering dianggap menimbulkan masalah hukum karena dapat menimbulkan konflik loyalitas terhadap dua negara yang berbeda, terutama dalam hal kewajiban militer, pajak, perlindungan diplomatik,
Oleh karena itu, banyak negara termasuk Indonesia menerapkan aturan pembatasan atau kewajiban memilih salah satu kewarganegaraan setelah dewasa. Yang keempat, apatrid atau tanpa kewarganegaraan. Kebalikan dari bipatrid adalah apatrid, yaitu kondisi ketika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan dimanapun. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan penerapan asas antar negara. Misalnya, seseorang lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis, tetapi orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas ius soil. Akibatnya, negara tempat lahirnya tidak memberikan kewarganegaraan karena asasnya berdasarkan keturunan, sementara negara asal orang tuanya juga tidak mengakui karena asasnya berdasarkan tempat lahir. Maka orang tersebut menjadi apatrid. Kondisi apatrid sangat merugikan karena orang tanpa kewarganegaraan tidak memiliki hak-hak dasar sebagai warga negara, seperti hak atas paspor, hak untuk tinggal, atau perlindungan diplomatik. Oleh karena itu, hukum internasional melalui Konvensi 1954 tentang status orang tanpa kewarganegaraan berupaya memberikan perlindungan khusus bagi mereka yang berada dalam kondisi ini. Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan kewarganegaraan seseorang bergantung pada asas yang dianut oleh suatu negara, yaitu ius soil dan ius sanguinis. Namun, perbedaan penerapan di berbagai negara dapat menimbulkan masalah ganda kewarganegaraan atau bipatrid maupun tanpa kewarganegaraan atau apatrid. Karena itu, penting bagi setiap negara untuk memiliki peraturan kewarganegaraan yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum, mencegah konflik kewarganegaraan, dan melindungi hak-hak setiap individu di tingkat nasional maupun internasional. Oke, materi selanjutnya yaitu domisili. Konsepsi domisili dalam hukum perdata internasional, domisili memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi titik taut atau connecting faktor dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi seseorang, terutama dalam hal yang berkaitan dengan status personal, status keluarga, serta kapasitas hukum seseorang. Secara umum, konsepsi domisili dikenal hampir di seluruh sistem hukum di dunia. Domisili dapat diartikan sebagai negara atau tempat menetap seseorang yang dianggap secara hukum sebagai pusat kehidupannya atau the center of his life. Dengan kata lain, domisili hukum menunjukkan tempat di mana seseorang dianggap memiliki ikatan hukum, sosial, dan ekonomi yang paling kuat. Meskipun pengertian ini secara prinsip sama di berbagai sistem hukum, namun ukuran atau kriteria untuk menentukan pusat kehidupan seseorang tidak selalu sama antar negara. Ada negara yang menilai domisili dari tempat tinggal tetap seseorang, ada yang menilainya dari niat untuk menetap secara permanen, dan ada juga yang melihat dari faktor keluarga serta kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, konsep domisili memiliki karakter fleksibel dan kontekstual, tergantung dari sistem hukum yang menganutnya. Asal-usul dan dasar hukum konsep domisili secara historis, konsep hukum domisili ini berasal dari sistem hukum Inggris, yang kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan negara-negara bekas koloni Inggris lainnya. Dalam sistem hukum Inggris, domisili didasarkan pada prinsip kediaman permanen seseorang atau permanent home. Artinya, domisili bukan sekedar tempat seseorang berada sementara waktu, melainkan tempat yang secara niat dan fakta diakui sebagai rumah tetapnya. Konsep ini berbeda dengan istilah residence atau tempat tinggal sementara yang menunjukkan lokasi fisik seseorang saat itu, tetapi belum tentu menjadi pusat kehidupannya
Jadi, seseorang bisa memiliki banyak tempat tinggal atau residence, namun hanya memiliki satu domisili yang diakui secara hukum. Kemudian jenis-jenis domisili dalam hukum Inggris. Dalam hukum Inggris dikenal 3 jenis domisili, yaitu yang pertama domisili of origin atau domisili asal, yaitu domisili yang diperoleh seseorang saat lahir, biasanya mengikuti domisili orang tuanya. Contoh, jika seseorang lahir di Indonesia dari orang tua yang berdomisili tetap di Jakarta, maka domisili asalnya adalah Jakarta. Untuk menetap di tempat lain dengan niat permanen, misalnya seseorang yang sebelumnya berdomisili di Jakarta lalu pindah dan menetap di London dengan niat tinggal selamanya, maka ia memperoleh domisili baru di London. Yang ketiga, domisili of dependency atau domisili karena ketergantungan, yaitu domisili yang bergantung pada pihak lain, seperti anak di bawah umur yang mengikuti domisili orang tuanya, atau istri yang menurut sistem hukum lama mengikuti domisili suaminya. Dari sini dapat kita lihat bahwa domisili bukan hanya soal tempat fisik tertinggal, tetapi juga berkaitan dengan niat atau intention dan status hukum seseorang. Perpindahan domisili tidak dianggap sah sampai ada bukti nyata bahwa seseorang benar-benar meninggalkan domisili lamanya dan menetap di tempat baru dengan niat permanen. Perbedaan istilah dan makna domisili perlu dipahami bahwa istilah domisili sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti residence atau tempat tinggal, atau habitual residence atau tempat kediaman kebiasaan, tergantung pada konteks hukum yang digunakan. Namun, dalam praktiknya, ketiga istilah tersebut tidak memiliki makna yang mutlak sama. Seperti residence menunjukkan keberadaan fisik seseorang di suatu tempat, biasanya bersifat sementara. Kemudian ada habitual residence, digunakan dalam perjanjian-perjanjian internasional modern seperti Konvensi Den Haag untuk menunjukkan tempat seseorang biasanya tinggal dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada domisil, menekankan pada hubungan hukum dan niat untuk menetap permanen di suatu tempat sebagai pusat kehidupannya. Karena tidak ada definisi absolut yang disepakati secara internasional, maka pemaknaan istilah domisili seringkali berbeda antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya, dan penggunaan disesuaikan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai dalam suatu kasus. Dengan demikian, domisili bukan sekedar tempat seseorang tinggal, tetapi mencerminkan hubungan hukum yang mendalam antara individu dan suatu wilayah hukum. Konsep ini menjadi penting karena digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap status personal seseorang, seperti perkawinan, perceraian, warisan, maupun kapasitas hukum dalam hubungan perdata internasional. Jadi, ketika kita berbicara tentang domisili, yang dimaksud bukan hanya alamat seseorang, tetapi lebih jauh lagi, tempat yang dianggap sebagai pusat kehidupannya, pusat dari segala urusan pribadi, sosial, dan hukum. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang contoh kasus dan analisa. Latar belakang kasus ini berawal dari seorang warga negara Belanda yang bernama Mr. Hans berusia 65 tahun yang telah tinggal di Bali selama 10 tahun dengan status kitab kartu izin tinggal tetap. Selama menetap di Indonesia, Mr. Hans memiliki beberapa aset, antara lain sebuah villa, deposito, dan saham dalam bisnis lokal dan dikelola bersama rekannya Pak Made. Beberapa tahun terakhir, Mr. Hans mengalami penurunan fungsi kognitif berat dan didiagnosis menderita demensia sehingga tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri maupun hartanya secara wajar. Melihat kondisi ini, adik kandungnya, Nyonya De Vries, yang telah tinggal di Belanda, mengajukan permohonan pengampuan kuratel terhadap Mr. Hans ke Pengadilan Negeri Denpasar. Namun, permohonan ini ditentang oleh Pak Made, rekan bisnis Mr. Hans, karena masih ada kontrak kerja
sama yang belum selesai dan ia khawatir jika Mr. Hans dinyatakan tidak cakap hukum, maka kontrak bisnis tersebut dapat dibatalkan. Kasus ini kemudian menimbulkan dua isu hukum utama dalam konteks hukum perdata internasional. Isu hukum pertama yaitu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara pengampuan terhadap WNA Mr. Hans. Yang kedua, hukum mana yang berlaku untuk menilai dan memproses pengampuan tersebut, hukum Indonesia atau hukum Belanda? Analisis hukum perdata internasional. 1. Kewenangan pengadilan kompetensi dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara. Hukum perdata internasional mengenal asas domisili sebagai dasar kompetensi. Mr. Hans meskipun berkewarganegaraan Belanda telah berdomisili tetap di Bali selama 10 tahun dengan izin tinggal tetap. Artinya, pusat kehidupannya, center of his life, berada di Indonesia. Berdasarkan asas teritorialitas dan asas pelindungan terhadap orang yang tidak cakap, maka Pengadilan Negeri Denpasar dianggap berwenang untuk memeriksa perkara ini karena wilayah hukum domisili Mr. Hans berada di Denpasar. Hal ini sejalan dengan praktik umum HPI yang menyatakan bahwa pengadilan di tempat seseorang berdomisili memiliki yurisdiksi atas hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan pribadi dan harta benda orang tersebut. Dengan demikian, dari sisi kompetensi relatif dan absolut, PN Denpasar berwenang mengadili perkara pengampuan Mr. Hans. 2. Hukum yang berlaku atau choice of law. Selanjutnya, kita perlu menentukan hukum mana yang digunakan untuk menilai apakah Mr. Hans dapat ditempatkan di bawah pengampuan dalam konteks HPI. Terdapat dua sistem hukum yang relevan, yaitu Lex Patriae, hukum nasional dari orang yang bersangkutan, dalam hal ini hukum Belanda. 2. Lex domisili atau Lex fori, hukum tempat orang itu berdomisili atau hukum negara di mana pengadilan memeriksa perkara, dalam hal ini hukum Indonesia. Dalam kasus ini, dua jenis hukum berlaku secara berdampingan. Hukum material, Lex Patriae, hukum Belanda. Hukum nasional digunakan untuk menentukan syarat dan alasan substantif pengampuan. Misalnya, apakah demensia termasuk alasan hukum untuk dinyatakan tidak cakap? Siapa yang berhak menjadi wali serta akibat hukumnya terhadap perbuatan perdata? Karena Mr. Hans adalah warga negara Belanda, maka hukum Belanda digunakan untuk menilai unsur material pengampuan. Hukum formil atau prosedural, Lex fori, hukum Indonesia. Namun dalam hal prosedur pengajuan, tata cara persidangan dan pemeriksaan, pelaksanaan putusan pengadilan yang digunakan adalah hukum forum, yaitu hukum Indonesia. Ini berarti tata cara pengajuan permohonan pengampuan pembuktian ini di pengadilan hingga menunjukkan kurator dilakukan sesuai KUH Perdata dan HIR Indonesia. Selain itu, perlu diingat bahwa putusan pengadilan Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau order publik. Artinya, meskipun hukum asing digunakan untuk aspek material, pengadilan Indonesia tetap dapat menolak penerapan hukum asing jika dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar nasional. Kesimpulan dari uraian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal penting. 1. PN Denpasar berwenang memeriksa perkara pengampuan terhadap Mr. Hans karena domisili tetapnya berada di Bali dan asas pelindungannya terhadap orang yang tidak cakap berlaku di wilayah hukum Indonesia. Yang kedua, hukum yang digunakan adalah campuran. Material, hukum Belanda Lex Patriae karena Mr. Hans adalah warga negara Belanda. Formil atau prosedural, hukum Indonesia atau Lex fori karena pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan Indonesia. 3. Setelah pengampuan disahkan, Mr. Hans dinyatakan tidak cakap hukum sehingga semua tindakannya dalam bidang hukum dan bisnis harus dilakukan melalui kurator atau wali pengampuan.
4. Pak Made sebagai rekan bisnis tidak dapat lagi melaksanakan kontrak langsung dengan Mr. Hans. Semua perjanjian yang dibuat oleh Mr. Hans setelah pengampuan dapat dibatalkan secara hukum. Kasus ini menggambarkan bagaimana hukum perdata internasional bekerja dalam situs konkret ketika ada unsur asing foreign element, yaitu perbedaan kewarganegaraan dan domisili. Prinsip lex patriae dan lex fori berjalan berdampingan untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hukum bagi individu asing dan kedaulatan hukum negara tempat ia tinggal. Dengan demikian, penerapan asas-asas hukum perdata internasional seperti domisili, lex patriae, dan lex fori menjadi kunci untuk menyelesaikan sengketa perdata internasional secara adil dan proporsional. Sekian penjelasan dari kami tentang status personal dalam hukum perdata internasional. Terima kasih sudah menyimak, semoga penjelasan tadi bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Kami undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.